disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah, dimulakan dengan bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kajianmu Kabupaten Magelang, kembali lagi bersama saya Arik Fikrian Yagasi dari Lajismu Kabupaten Magelang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam forum yang sangat luar biasa bersama dua pemateri kita, dua narasumber kita sebagai couplepreneur di sini. Pemirsa Kajianmu sekalian, saya akan sedikit mengenalkan ada dua nih ya narasumber yang bersama saya. Bagaimana kabar dari Mas Yuyun? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mbak Nadia, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini saya manggilnya Mbak aja, Mas Mbak atau Bapak Ibu ini? Mas Mbak aja ya. Mas Mbak aja, oke. Kebetulan masih muda. Oke, pemirsa Kajianmu sekalian, ini ada Mas Yuyun dan Mbak Nadia. Mereka adalah sosok couplepreneur yang sukses di bidang entrepreneurnya dan telah memiliki ratusan gerai di seluruh Indonesia, tersebar di seluruh Indonesia dengan kegigihan mereka berdua, dengan komitmen mereka berdua nih, Mbak Nadia dan Mas Yuyun, yang kalau kita tahu, kalau kita kenal, mereka mulai dari nol. Nah, kayak gitu. Jadi nanti kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana sih tips dari Mas Yuyun dan Mbak Nadia untuk merintis usahanya sebagai couplepreneur. Jadi couplepreneur itu karena memang mereka itu couple ya. Karena itu mungkin masih agak asing nih Mas Mbak dari kita semuanya. Mungkin taunya kan sosok entrepreneur atau sosok womanpreneur kan gitu kan. Nah, ini ada sosok couplepreneur. Nah, nanti kita akan berbincang mengenai apa itu couplepreneur dan perjalanan selama ini Mbak Nadia dan Mas Yuyun memulai usahanya sampai punya ratusan gerai yang tersebar di seluruh Indonesia. Bukan hanya di wilayah Jawa Tengah atau Jawa saja, tapi di seluruh Indonesia sudah tersebar gerai-gerai dari Mas Yuyun dan Mbak Nadia. Nah, nanti kita ceritakan aja apa usahanya dan bagaimana tipsnya. Gitu mulai, monggo Mas Yuyun terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya sendiri mengucapkan banyak terima kasih udah diberi kesempatan untuk sharing ya. Lebih tepatnya kami berdua dari apa yang kita lakukan awal, tidak menyangka kita bisa memiliki gerai dengan sejumlah ini sampai saat ini. Kenapa kita disebut couplepreneur? Ya memang karena kita mengawali semuanya dari berdua. Jadi dari create brand ini sendiri kita berdua, dari resep, dari pengembangan, dari SDM kita selalu berdua. Jadi memang kita selalu berdua dalam menentukan nama, menentukan warna, bahkan sampai kadang kita berantem juga untuk menentukan sesuatu itu, Mas. Jadi asik berantem itu juga ya? Harus berantem. itu. Harus jadi ya? harus saling nentuin warna aja berantem. Iya. Jadi gitu. benar-benar kita itu sesuatu yang muncul itu benar sudah melewati uji dari kita berdua seperti itu. Iya, benar-benar. Ya. Berarti memang karena awal mulanya itu berdua terus ya untuk membangun bisnis itu ya? Iya. Dan alhamdulillah apa yang kita rintis itu bisa diterima masyarakat. Jadi diterima masyarakat, terus tentunya dari kualitas ya, Mas. Kami memang dari awal fokus bahwa kualitas itu harus benar-benar menjadi kualitas andalan, karena apapun usaha kita kalau sudah konteksnya kualitasnya tidak bagus, nanti kita akan kerepotan di belakangnya. Nah, kita dari awal sudah riset produk dengan harapan kualitasnya benar-benar bagus, akhirnya kita luncurkan. Dan kebetulan saya punya background di perhotelan, Mas. Dulu saya kuliah di perhotelan. Saya sempat kerja di hotel selama hampir 4 tahun. Terus saya ke kapal pesiar selama hampir 9 tahun. Dan istri saya juga backgroundnya adalah gizi dan dia juga di Tata Boga. Tata Boga. Jadi
ini kombinasi yang alhamdulillah sama Allah dipertemukan jadi lebih kuat. Ya, seperti wah itu. luar biasa. Jadi kombinasi. Ya. Oh, udah dari awal nih couple planner-nya, udah dari background-nya dari perhotelan, juga kombinasi dari tata boga. Nah, tapi kita pengen tahu nih. Tadi kan belum dikasih tahu nih usahanya itu apa sebenarnya dari Mas Yujun sama Mbak Nadia. Nah, mungkin pemirsa kajianmu itu kan pengen tahu sebenarnya tuh usahanya tuh apa sih kok bisa sampai 200 berapa 41 gerai tadi yang disampaikan. Nah, usahanya itu apa, Mas? Silakan. Saya nih. Ya. Ya, alhamdulillah kita punya namanya holding company ya sebenarnya. Yeah. Kayak perusahaan yang utama itu namanya MGD Group, PT MGD Group Indonesia. Yeah. Dari MGD itu kita punya beberapa brand sebenarnya. Nah, dari brand-brand itu alhamdulillah yang sekarang ini di puncak popularitas itu di roti gembong-gembul memang. Jadi roti gembong-gembul itu sekarang sudah mempunyai 241 cabang dengan 1.800 karyawan tersebar. Indonesia ya? Ya, tinggal Kalimantan nih yang belum masuk. Insya Allah nanti setelah Lebaran kita sudah mulai masuk Kalimantan. Sekarang baru dibangun gerainya, nanti pembukaannya di setelah Lebaran. Nah, selain roti gembong-gembul kita juga punya beberapa brand yang sedang kita rintis juga dan alhamdulillah juga cukup diterima. Nanti rencana juga akan seperti gembul ya, bisa tersebar di seluruh Indonesia. Wah, luar biasa. Nah, roti gembong-gembul ya. Nah, ini pemirsa kajianmu, roti gembong-gembul. Mungkin pemirsa kajianmu mungkin sudah tahu nih ya, ketika kita lalu lalang di Magelang terutama atau di luar Magelang, keluar kota pasti ada plang gembong-gembul. Nah, makanan yang gembong, kuning oranye itu. Iya, yang kuning oranye yang apa logonya tuh gembul-gembul gitu loh. Nah, yang lemu-lemu kayak gitu. Ya, jangan liatin saya ya. Seperti Sesuai. kami, seperti ya seperti ownernya ya. ownernya juga ini ya. Nah, gembul-gembul yang apa logonya tuh gembul-gembul dan kuning oranye ya. Betul. Nah, mungkin kalau melihat di berbagai daerah tuh misal ada. Nah, roti gembong ini tuh makanan khas dari mana nih? Sebenarnya roti gembong ini makanan khas dari Kalimantan. Jadi sebenarnya ini adalah makanan para raja saat itu ya ceritanya. Terus suatu ketika kami berdua itu menghadiri pernikahan saudara di sana. Terus kami beli produk tersebut dan kami melihat loh kok ini kok cukup bisa diterima gitu. Tapi masih ada satu sisi yang dari keilmuan kami ini bisa dikembangkan jauh lebih bagus dari kualitas produknya gitu. Nah, dari situ kami pulang, Mas. Nah, dari situ kami melakukan riset lah, coba. Dan akhirnya ketemulah formula yang sekarang ini kita gunakan seperti itu. Gitu. Jadi dari roti ini benar-benar roti tradisional ya di Kalimantan. Cuman khasnya ya. Penyebarannya belum begitu meluas di Kalimantan, hanya satu daerah khusus saja. Justru malah kamilah yang menyebarkan seluruh Indonesia. Seperti itu. Oh gitu ya, khas Kalimantan ya pemirsa semuanya. Nah, ini kan kita juga tahu nih, tadi disampaikan bahwasannya sudah memiliki 240 sampai tersebar di seluruh Indonesia. Nah, ini kalau kita pengen tahu awal mulanya Mas Yujun sama Mbak Nadia meng-create gembong-gembul akhirnya itu bisa berantem tadi ya. Ini ingat ya, berantemnya itu positif ya, bukan terus adu fighting gitu ya. Tapi berpikir adu argumen itu sangat penting gitu ya, dan komitmen. Nah, ini kita akan berbagi tips nih Mas Yujun dan Mbak Nadia, bagaimana dulu Mbak Nadia sama Mas Yujun itu bisa sampai komitmen bareng untuk menjelajah ke kuliner seperti itu. Awalnya kami memang saya sendiri ya, karena kebetulan saya lahir dari keluarga pedagang, bapak ibu kakek nenek itu pedagang, jadi dari kecil sudah terbiasa lah dengan jualan ini jualan itu. Nah, usaha sendiri sudah menjadi pilihan saya dari dulu, Mas. Saya ingin memiliki usaha yang tidak tergantung oleh orang, karena saya tidak bisa begitu berkomitmen kalau bekerja sama orang seperti itu. Nah, dari situ saya sama istri setelah menikah memang sudah berencana memiliki usaha. Jadi dari awal apa yang kita lakukan selalu orientasinya memiliki usaha, entah itu jualan kecil-kecilan dan sebagainya, seperti itu. Nah,
dari berjalannya waktu kita mulai usaha itu memang tidak langsung ketemu roti gembul. Memang kita mengawali dari berbagai macam produk, berbagai macam jenis usaha, dan ternyata dari situ adalah, kalau istri saya sering bilang itu University of Life. University of Life ya. Jadi kampus kehidupan. Kampus kehidupan. Yang real nyata. Dari ketipu orang, dari rugi segini juta, bahkan beli barang-barangnya tidak datang, uangnya hilang. Nah, ini menjadi pembelajaran buat kita untuk selalu skill up lah ya. Jadi skill up terus kita. Jadi dari usaha yang awal ini kita berubah ke ini, akhirnya kita ilmu-ilmu yang kemarin kita dapat kita terapkan. Terus jadi hampir setiap hari kita masih belajar Mas sebenarnya. Jadi kita selalu belajar untuk tentunya menjadi lebih baik dan lebih baik. Dan akhirnya qadarullah, Allah memberikan kepercayaan ke kami, kami bisa memiliki cabang yang begitu banyak. Sebenarnya waktu itu waktu COVID ya. Jadi benar-benar mengawali Gembul itu pas dalam kondisi minus. Kalau tadi dari 0 kita malah minus tuh. Oh, malah minus ya? Iya, dari kondisi benar-benar minus yang modalnya nggak ada sama sekali. Gitu. Tapi alhamdulillah bisa kita lakukan. Sangat luar biasa nih. Iya, kami juga punya ini, sebelum Gembul kita punya produk makaroni mewek, kalau pernah dengar. Oh iya. Itu juga sempat booming Mas. Iya, benar. Itu hampir di beberapa kota itu. Cuman karena kami memang masih miskin ilmu saat itu ya, jadi pengelolaannya juga belum. Nah, tapi ini masih eksis sampai sekarang. Kita punya sekitar 5 cabang yang masih eksis, dan alhamdulillah omsetnya masih bagus. Luar biasa. Ya itu berarti sosok suksesnya Mas Yuyun sama Mbak Nadia hari ini yang punya ratusan gerai di seluruh Indonesia pun pernah kena tipu ya. Wajib. Wajib. Nah ini untuk pemirsa kajianmu semuanya. Jadi kalau pemirsa pengen membuka usaha, nah kadang kan mereka itu berpikirnya pertama kali kita nggak punya modal, terus harus hutang, atau mereka itu kadang punya modal tapi ilmunya kurang, kadang tertipu gitu ya. Itu kok bisa sampai komitmen masih berlanjut tuh kenapa Mas Yuyun atau Mbak Nadia ini? Kadang orang udah berputus asa ini sampai sana. Iya, sebenarnya konsepnya tuh dari nama MGD dulu ya. Jadi MGD itu kan sebenarnya artinya itu manajemen golek duit. Jadi benar-benar kita memanage gimana caranya golek duit. Jadi ya goalnya adalah mencari uang saat itu ya. Jadi kita manage sedemikian rupa supaya menghasilkan profit gitu. Jadi kita putar otak gimana. Berjalannya waktu udah nggak relate lagi ya nama MGD menjadi manajemen golek duit. Sekarang kita merubah nama menjadi karena banyaknya mitra yang kita gayet. Jadi di situ banyak partner-partner kita yang kita ajak untuk berinvestasi. Kita manajemennya, investor berinvest ke kita, maka nama MGD Food berubah menjadi Mitra Global Development. Jadi kita menghimpun mitra untuk membesarkan usaha ini, meng-create sebuah usaha seperti itu. Jadi ya goalnya itu, karena kepepet nggak punya uang gitu kan. Jadi ya gimana, kita harus upet gitu loh. Jadi kuncinya ya upet aja lah, lakukan selagi itu masih profit, lakukan. Jadi kadang dulu suami saya waktu di kapal, saya di rumah jalanin usahanya, itu sehari cuma dapat profit 30.000, ya itu tetap dibuka, tetap harus tetap jalan. Bahkan dia absen saya dari Amerika tuh, di absen tadi kayak saya tuh takut gitu loh kalau nanti nggak jualan bakalan di absen gitu kan. Cuman 30.000 per hari tuh saya udah seneng banget, dan itu harus tetap jalan. Jadi konsisten ya. Tipsnya ya itu menghargai dari nilai yang kecil lah. Nggak harus usaha itu langsung hasilnya gede gitu kan. Yang kecil-kecil diopeni dulu lah. Ngopeni yang kecil ya. Jadi konsisten ya. Satu konsisten, yang kedua kita tidak pernah tahu nanti awalnya kita melakukan apa, tapi endingnya atau boomnya itu di usaha apa kita nggak pernah tahu. Nah disitulah yang perlu kita tetap konsisten. Nah, perjalanan itu karena kita akan banyak menemukan hal-hal yang di luar ekspektasi kita mungkin ya. Kadang memang seperti itu. Iya. Ada temen itu yang dulu fokus di F&B, jualan makanan lah ya. Tapi endingnya dia malah justru sekarang besarnya dari bukan fashion, dari bikinin meja etalase yang untuk dapur-dapur kitchen set gitu. Jadi bikin kompornya, bikin freezernya, baristanya. Jadi dia juga sampai
aneh saja gitu. Dia masuknya di makanan, endingnya mah di situ. Seperti itu. Nah, Iya. Ini ilmu yang sangat luar biasa. Ternyata kadang ketika kita itu sudah untuk komitmen, sudah konsisten, tadi juga University of Life-nya. Jadi semua pembelajaran hidup itu akan kita dapatkan ketika kita sudah mencoba ya. Tadi yang kadang hutang, kadang juga penipuan. Nah, itu kadang susahnya di situ. Nah, ini yang menjadi menarik Mas Yuyun sama Mbak Nadia. Kadang kan ada rahasia yang sangat luar biasa nih. Tadi sudah disampaikan komitmen, konsisten, dan juga University of Life-nya, kita harus mempelajari semuanya. Nah, rahasia besarnya kok sampai sekarang itu tuh sebenarnya apa sih? Kalau dari saya sendiri ya. Ini kalau dibuka udah jadi nggak ada rahasia lagi ya? Iya. Jangan disampaikan ya. Ya, tips yang sangat besar itu apa? Oke. Ya, insya Allah kalau kami itu berusaha memperbaiki ibadah kami, gitu ya, mendekatkan diri lah ya, dari yang tadinya mungkin masih belum bagus, kita coba untuk memperbaiki terus setiap saat. Itu satu. Yang kedua, kami itu berusaha untuk membuat orang tua kami senang, baik orang tua saya atau orang tua istri. Jadi kadang kami itu bahkan sering merasa bahwa kadang orang tua itu kalau nggak cocok sama kami, tapi kami tetap berusaha maksimal untuk membuat mereka itu bahagia. Itu. Terus yang ketiga mungkin istri yang menyampaikan ya. Ya, salah satunya adalah dengan berinfak dan berzakat ya. Berinfak dan berzakat. Alhamdulillah ada lazismu ya. Jadi kita salurkan zakat dan infak walaupun mungkin hasilnya nggak seberapa, tapi tetap itu harus kita keluarin. Jadi misalnya cuman omsetnya atau profitnya sebulan 1 juta ya, tetap sekian persen dari 1 juta itu harus kita keluarkan untuk minimal berinfak atau bersedekah lah. Nanti kalau zakat kan nanti ada akumulasinya ya kalau zakat ya, seperti itu. Justru itu yang kita kencengin ya, maksudnya dan luar biasa, memang efeknya luar biasa. Satu, hati tenang. Kalau belum dikeluarkan tuh saya selalu bilang sama suami, aku tuh belum bayar zakat yang ini, kok belum tak keluarin ya? Itu hatinya tuh nggak tenang, bener deh. Tapi begitu dikeluarkan itu luar biasa, kayak ada energi yang buat tuh kita tuh happy, yang nggak bisa terukur lah. Walaupun sedikit kita keluarkan. Nah, itu yang impact yang sangat saya rasakan tuh itu. Hati tenang, terus alhamdulillah Allah tuh selalu, nah ini yang ajaib. Allah tuh selalu kasih clue-clue kalau ada sesuatu yang ingin menghancurkan usaha kita. Apapun, sekecil apapun tuh pasti Allah kasih lihat, kasih clue. Ada karyawan yang nggak bener, ada sistem yang boncos atau apa, itu Allah kasih petunjuk. Dan anehnya kok Pak Yun Bu Nadia kok selalu ketahuan ya sama Pak Yun Bu Nadia ya, itu bukan karena saya, tapi saya merasa Allah tuh ngasih tahu gitu loh, ini loh ada sesuatu yang nggak beres. Nah itu saya rasa itu dari berzakatnya kita, sedekahnya kita, Allah bantu banget. Jadi kami yakin bahwa ini juga dijaga lah usaha ini, karena 1.800 pegawai Mas, dengan manajemen yang tadinya dari dapur kami, terus harus mengelola segitu banyak pegawai, itu kan tahu sendiri, memanage orang itu kan butuh effort yang sangat tinggi ya. Nah, tapi tetap berjalan ini, dan kami merasa bersyukur sekali ya. Masih adalah minor ya sini, tapi kami merasa bahwa kita on the right track lah, seperti itu. Dan salah satunya saya sangat yakin bahwa itu dari zakat. Nah, sangat luar biasa nih pemirsa kajian sekalian. Ternyata tips sukses yang sangat besar itu karena kita itu selalu mendekatkan diri kepada Allah. Tadi disampaikan meningkatkan ibadah, yang kedua berusaha untuk selalu membahagiakan orang tua, dan yang ketiga kita selalu menyisihkan zakat yang memang itu sudah menjadi aturan wajibnya, harus dikeluarkan ya dikeluarkan. Jadi tadi kalau udah berzakat akhirnya plong dan selesai, dan itu menjadi Allah akan memberikan petunjuk-petunjuk yang mungkin kita tadinya nggak tahu ya, nggak terbuka, yang mungkin karyawan itu sepinter-pinternya mereka akan menakali kan gitu ketika kita sudah pasrah dan zakat dan semua itu sudah dibersihkan. Nah, itu menjadi petunjuk dari Allah untuk Mas Yuyun dan Mbak Nadia. Insyaallah ya.
Terima kasih nih Mbak Yun dan Mas Yun dan Mbak Nadia. Wah, jadi salah ucap ini saya ini Mas ya. Nadia. Sebenarnya nama saya itu nama kecil aslinya itu Junior. Oh, Junior. Iya. Kok jadi Mas Yun ini? Jadi panggilannya karena Jun gitu, jadi di double Jun jadi Yuyun gitu. Oh gitu, itu Ya. menarik itu. Malah terkenalnya jadi Mas Yun gitu ya. Luar Seperti biasa. itu. Iya. Oke, mungkin saya pengen nih Mbak Nadia, Mas Yun bisa closing statement untuk mengajak semua pemirsa kajianmu yang mendengarkan dimanapun yang berada untuk menyampaikan closing statementnya dan bisa mengajak ayo bareng-bareng kita zakat infak untuk membesarkan umat kita. Dari saya dulu mungkin ya. Ya. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati, wirausaha itu adalah salah satu hal yang menarik sekali ya dalam dunia sekarang, karena memang tidak bisa menutup mata bahwa sekarang bukan hanya menjadi pegawai yang bisa kita lakukan, tapi wirausaha itu peluangnya sangat besar dan bisa mencapai unlimited lah ya kalau untuk penghasilan, tapi juga bisa rugi yang sangat dalam. Tapi ini tentunya bisa kita rumuskan seperti itu. Nah, ada satu hal yang menjadi pegangan saya dulu ketika saya menginginkan untuk wirausaha, yaitu bahwasanya menjadi pegawai itu kan kita bekerja untuk uang, ya kan? Tapi saya rubah ini Mas, saya punya satu prinsip bahwa uang harus bekerja untuk kita. Artinya ketika kita ada di podcast ini pun tetap uang berjalan ya Mas, karena tanpa kita pun mereka sudah sistem jalan. Nah itu menjadi salah satu motivasi kami juga, bahwa uang harus bekerja untuk kita. Jangan selamanya kita bekerja untuk uang, itu satu. Terus yang kedua, tadi sudah saya sampaikan, yang bisa kita sharing bahwa jangan pernah menyerah. Jadi tidak ada kapten hebat yang lahir di air yang tenang. Jadi semakin banyak goncangan yang kita terima, itu ternyata Allah sedang meng-create kita untuk menjadi seorang kapten hebat. Dan itu yang kita alami Mas. Dulu kita memang sempat mengalami yang namanya fitnah yang luar biasa, yang membuat kita terpuruk sampai ketemu orang aja malu dan sebagainya. Tapi ternyata Allah mempersiapkan bahwa ada sesuatu yang besar yang dipersiapkan untuk kita, dan alhamdulillah sekarang terbukti sekali. Terus yang berikutnya, untuk tadi ada 3 tips yang kami lakukan ya, semoga mungkin bisa dipraktikkan, yaitu kami berusaha memperbaiki ibadah kami yang pertama, yang kedua kami berusaha sepenuhnya untuk membahagiakan orang tua, minimal tersenyum. Kalau tidak pun kami kadang datang ke ibu saya atau ke bapak ibu hanya pengen dengerin cerita dan membuat mereka tersenyum. Itu. Terus yang ketiga itu kami berusaha konsisten untuk zakat dan infak. Seperti itu dari saya. Mungkin dari Mbak Nadia. Udah diborong semua ya sebenarnya. Jadi saya ralat. Jadi kalau saya itu lebih ini buat teman-teman yang nonton kajian ini, jangan ragu untuk memulai sesuatu, dan jangan ragu bahwa kita hanya seorang putra daerah yang mungkin itu sangat impossible kalau putra daerah bisa muncul sampai tingkat nasional. Tapi ini ada kita yang bisa menjadi contoh bahwa kita dari pelosok desa buat belok aja susah. Gangnya yang ditutupin tadi. Tapi kita bisa menasional, dan itu benar-benar goal saya dari dulu, memangkas itu semua, bahwa orang daerah nggak bisa apa-apa, orang daerah hanya orang-orang di kota besar yang bisa melakukan itu saya patahkan, kita patahkan. Dan yang kedua, sebagai seorang muslim ya, kita harus mencirikan kita harus mengikuti zaman lah. Jangan sampai generasi Islam kok penampilannya begitu, karyanya begitu. Kita pengen mendobrak itu, bahwa kita seorang muslim, kita bisa go internasional, terus kita bisa punya penampilan yang bagus, bisa mencontohkan dengan berzakat yang bagus, usaha yang bagus, merekrut banyak pegawai seperti itu. Jadi itu menjadi goal kita juga sih. Jadi jangan ragu lah buat teman-teman. Jadi kayak kalau kita pergi ke luar negeri Mas, itu dulu saya pernah mengalami yang namanya kayak Islamfobia gitu loh. Jadi kalau orang melihat saya berjilbab itu dipandang sebelah mata. Itu benar-benar saya rasakan. Tapi akhir-akhir ini ketika kita ke Eropa, ke Amerika, itu udah berubah. Jadi dengan apa? Dengan tampilan kita. Jadi
kadang orang Islam harus tampil sebaik mungkin untuk bukan untuk show up tapi mencirikan oh dia seorang muslim yang ternyata juga berhasil bisa. Jadi ketika saya ingat banget di Scotland itu ketemu sama bule itu, dia sampai mengapresiasi apa yang saya bawa. I like your bag. Jadi dia sudah nggak memandang saya seorang yang teroris atau mengerikan, tapi seorang muslim yang muslim juga bisa kayak gini gitu loh. Jadi nah, itu stigma yang dulunya buruk itu kita rubah menjadi kita juga bisa loh tampil seperti kalian, tapi dengan versi muslim kami gitu loh. Itu sebenarnya campaign yang ingin saya bawa sih. Jadi campaign di luar seperti itu, campaign di dalam saya minta legalitas suami buat beliin tas sebenarnya. Enggak itu ada maksud tertentu ya. Enggak, itu tambahan tips sih. Tambahan tips seperti itu. Oke. Terima kasih nih Mbak Nadia dan Mas Yuyun atas tips dan motivasinya. Semoga nanti para pemirsa kajianmu yang melihat ini termotivasi untuk menjadi seorang entrepreneur, yang mereka juga mungkin punya semangat berwirausaha, dan selalu kuncinya itu tadi disampaikan selain komitmen, konsisten, dan universe of life tadi juga beribadah, meningkatkan ibadah, juga tadi disampaikan membahagiakan orang tua dan selalu berzakat dan infak dan sedekah seperti itu. Insyaallah. Terima kasih nih Mas Yuyun dan Mbak Nadia atas tipsnya. Sama-sama Mas Adi. Terima kasih kepada pemirsa kajianmu juga atas partisipasi pemirsa semuanya. Semoga ini selalu bermanfaat untuk kita semuanya, untuk Mas Yuyun dan Mbak Nadia dan teman-teman pemirsa semuanya. Terima kasih, mungkin cukup sekian. Saya Arif Fikriya Niagasi undur diri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dirahmati Allah.